Haruskah kita selalu mengampuni? Kehidupan kita kan gak lepas dari kecewa dan sakit hati. Apa iya mengampuni itu akan jadi tugas sehari-hari yang harus selalu dilakukan? Ada gak sih pengecualian? Ada gak sih kesalahan-kesalahan tertentu yang rasanya gak apa-apa kalau kita gak bisa mengampuni? Menariknya, para ahli teologi punya perbedaan pendapat. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi, buku-buku inspiratif itu nggak berlalu gitu aja. Buku baru kali ini judulnya Ampuni, Lupakan, dan Bebas yang ditulis oleh Janet Lockerbie, seorang hamba Tuhan yang juga istri dari seorang misionaris. Beliau sudah menulis hampir 40 buku. Kalau kamu mau baca keseluruhan bukunya, bisa langsung transaksi di link yang ada di deskripsi ya. Oke, buku Ampuni, Lupakan, dan Bebas ini dibuka dengan kalimat yang mungkin mewakili orang-orang yang sulit mengampuni. Di situ ditulis, apakah kita harus selalu mengampuni? Tidak adakah suatu pengecualian? Janet pun menceritakan kisah dua perempuan yang memiliki kemiripan masalah. Pengkhianatan suami yang membuat mereka sangat terluka. Keduanya punya respon awal yang sama, yaitu merasa perbuatan suaminya terlalu menyakitkan untuk diampuni sampai berharap bahwa keputusannya untuk tidak mengampuni suami akan disetujui oleh Tuhan. Tapi ternyata ada akhir yang berbeda. Wanita pertama diperkenalkan sebagai Florence. Waktu dia meratapi kesedihan karena dihianati suami, dia terus memikirkan kalau orang-orang di luar sana sedang mengomentari nasibnya dan bilang kalau dialah yang bersalah. Florence merasa kayaknya orang-orang menilai dia negatif sampai-sampai suaminya harus selingkuh. Tapi di saat yang sama, Florence juga merasa ada banyak yang simpati dan kasihan sama kondisinya. Tapi itu gak membuat dia jadi lebih baik, justru semakin menyakitkan. Dalam kondisi seperti itu, dikasihani orang lain malah rasa sakitnya makin berasa ya. Dan rasa sakit yang semakin besar itu membuat Florence semakin gak berdaya. Dan akhirnya berpikir, Tuhan pasti akan mendukung keputusannya untuk gak mengampuni suaminya. Ini terlalu menyakitkan. Cerita wanita kedua yang diperkenalkan sebagai Joyce sama-sama dikhianati suami yang akhirnya meninggalkan dirinya untuk bersama dengan wanita lain. Dia juga memberikan reaksi yang mirip sama Florence. Awalnya, Joyce juga merasa sangat sakit dan gak berdaya sampai berpikir, kayaknya dia gak akan pernah sembuh dari kondisinya yang di luar dugaan. Dan rasanya gak ada sedikit pun keinginan untuk mengampuni suaminya itu. Dia pun mengatakan yang mirip sama Florence. Bahkan Tuhan pun pasti gak mengharapkan aku untuk mengampuninya. Sesakit itu ya. Kamu yang punya pengalaman dikhianati juga mungkin tahu rasanya seperti apa. Terlalu sakit. Tapi yang berbeda dari cerita dua wanita itu, Joyce memilih untuk gak memelihara atau mengembangkan pikiran dan perasaan negatif sampai berlarut-larut. Dengan ketidakberdayaan yang sama, Joyce memilih untuk memproses dan menganalisa sebaik-baiknya tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi. Joyce menerima realita kalau suatu masalah terjadi tentu karena ada kesalahan dari dua pihak. Lalu Joyce fokus sama dirinya, dia memohon sama Tuhan untuk menunjukkan letak kesalahannya sambil terus bergantung sama Tuhan melalui doa dan pembacaan firman yang menolongnya memiliki kedamaian, sehingga akhirnya berdampak pada kemampuannya untuk berpikir dengan tenang. Dengan perasaan ambivalence, Joyce mencoba melakukan apa yang dikatakan firman untuk mendoakan orang yang telah menyakiti. Mungkin awalnya sulit, gak rela, tapi perlahan-lahan Joyce pun mampu mengampuni suami dan wanita yang telah melukainya begitu dalam. Joyce juga menceritakan bahwa setelah dia mengampuni,
Dia merasa seperti terlepas dari rantai yang selama ini membelenggunya. Nah, dari kisah Joyce kita belajar kalau kesadaran akan siapa dirinya dan apa yang sedang terjadi dengan hidupnya menolong Joyce bisa memproses apa yang dia rasakan. Dan dengan kesadaran itu Joyce bisa datang sama Tuhan, membawa kerapuhannya, dan selanjutnya siap menerima pertolongan Tuhan. Sehingga dengan kesadaran akan kelemahannya dan kesadaran akan kebutuhannya pada pertolongan Tuhan, menolong Joyce mempraktekkan firman Tuhan dengan mendoakan orang yang bersalah. Walaupun itu gak mudah, tapi dengan terus mengerjakannya menolong Joyce mengalami kemerdekaan. Mengampuni itu memang gak mudah ya, apalagi kalau perbuatannya udah sangat melukai sampai dalam, bahkan menghancurkan harga diri kita. Apalagi kalau kesalahan orang lain itu dilakukan berulang-ulang. Dan mungkin mirip dengan Florence dan Joyce. Penulis buku ini juga mengatakan kalau dia pernah ada dalam kondisi di mana dia bernegosiasi dengan Tuhan, kalau Tuhan pasti setuju, kalau dia gak perlu memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Tuhan mungkin gak mengiyakan, dan bukan mendukung juga untuk gak mengampuni. Tapi Tuhan sangat mengerti kalau mengampuni itu gak mudah. Sehingga yang Tuhan ajarkan bukanlah memaksa kita seolah-olah gak mau tahu pokoknya kalau jadi orang benar harus mengampuni. Tapi yang Tuhan lakukan adalah menawarkan pertolongan. Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mampu mengampuni. Sampai akhirnya kita bisa mengalami dan merasakan kalau pengampunan yang kita berikan justru menolong kita terbebas dari belenggu yang menghambat kehidupan kita. Kesulitan kita mengampuni mengajarkan kita kalau segitu perlunya loh kita sama kuasa Roh Kudus. Kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Belajar dari keputusan Joyce, walaupun sangat menyalahkan Tuhan karena kondisi buruk yang dia alami, tapi Joyce memilih untuk tetap duduk di kaki Tuhan, menaikkan doa dengan penuh kejujuran akan ketidakmampuannya mengampuni. Sehingga dengan hati yang mau belajar dari firman yang dia baca, dia pun benar-benar dimampukan untuk mengampuni. Balik ke pertanyaan awal tadi, haruskah kita selalu mengampuni? Kehidupan kita gak lepas dari kecewa dan sakit hati. Mungkinkah mengampuni itu akan jadi tugas sehari-hari yang harus dilakukan? Menariknya, para ahli teologi punya perbedaan pendapat. Ada yang bilang gak selalu harus mengampuni karena ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Dan sebagian lagi percaya bahwa kita harus selalu mengampuni apapun kesalahannya. Apa alasannya kita harus selalu mengampuni? Di buku ini dijelasin ada 3 alasan. Pertama, karena ketaatan. Ada perintah dari Tuhan yang tertulis di Efesus 4 ayat 32 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kedua, berdasarkan ayat yang sama juga, kita belajar bahwa karena Tuhan melalui Yesus Kristus telah mengampuni semua kesalahan kita, hendaknya kita juga saling mengampuni. Para ahli psikologi juga membuktikan melalui penelitian bahwa orang yang punya pengalaman diampuni pasti juga memiliki kapasitas untuk mengampuni. Karena kita telah diampuni, sebetulnya kita punya kemampuan untuk mengampuni. Artinya, kalau kita punya kemampuan, perintah mengampuni itu seharusnya bukanlah hal yang mustahil. Ya, memang gak mudah, tapi kita sebetulnya mampu. Dan Tuhan pun menawarkan pertolongannya untuk memampukan kita. Ketiga, mengampuni adalah suatu hak istimewa. Kita dipercayakan berita pendamaian bagi dunia. Setelah kita belajar kenapa harus selalu mengampuni, lalu gimana caranya? Janet sesuai dengan kerinduannya mencoba menyampaikan gimana caranya untuk mengampuni melalui buku ini. Yang pertama, selalu mempersiapkan diri untuk situasi-situasi yang membutuhkan tindakan mengampuni. Menanggapi pernyataan ini, rasanya setuju ya, kalau kita udah siap duluan menghadapi kesakitan, atau mungkin kita sering dengar prepare for the worst. Jadinya kita gak terlalu merasakan sakit dibanding kalau kecewa karena udah berharap terlalu tinggi.
Ketika kekecewaan itu terlanjur terjadi, yang kedua, kita punya langkah selanjutnya ketika kita sudah terluka, yaitu berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 44. Untuk bagian ini memang perlu ada paksaan. Mungkin kedalaman hati kita nggak pernah rela, tapi seringkali yang terbaik untuk kita adalah sesuatu yang paling nggak mau kita lakukan. Paradoks dalam diri kita membuat kita kadang-kadang harus melakukan sesuatu dengan terpaksa untuk kebaikan kita. Misalnya seperti Joyce, memaksa diri untuk mendoakan musuh. Mungkin setelah berpuluh-puluh kali mendoakan, baru Joyce mengalami pemulihan emosi dan mengalami kemerdekaan atas kekecewaan yang selama ini membuat dia terpuruk. Yang ketiga, datanglah pada orang yang bersangkutan untuk memiliki relasi yang lebih baik. Untuk poin 3 ini mungkin akan berlaku buat luka-luka kecil sehari-hari yang sebenarnya jika terjadi dan segera diselesaikan, akan menumbuhkan relasi yang lebih baik dan kuat. Tapi mungkin gak berlaku untuk luka parah yang gak mudah hilang. Untuk masalah lain yang mungkin lebih besar, apalagi menyangkut abuse atau kasus kriminal, mengampuni gak selalu berelasi kembali. Memang menurut penelitian yang dilakukan oleh ahlinya, forgiveness itu beda sama rekonsiliasi. Seseorang dikatakan mengampuni, tapi gak selalu berakhir dengan berelasi kembali seperti semula. Untuk benar-benar bisa rekonsiliasi, gak hanya butuh forgiveness atau pengampunan, tapi juga butuh pemulihan trust yang rusak. Bahkan katanya untuk rekonsiliasi diperlukan juga faktor pertobatan dari orang yang melukai. Kalau yang melukai itu gak menunjukkan pertobatan dan perubahan, rasanya sulit untuk terciptanya rekonsiliasi. Walaupun bisa aja yang tersakiti sudah mengampuni, sudah gak ada lagi emosi negatif. Dan di bagian akhir bab 1 ada doa yang dituliskan rasanya juga cukup mewakili kita yang pernah terluka. Tuhan, Engkau tahu betapa aku telah terluka. Engkau tahu bahwa rasanya tak mungkin bagiku untuk mengampuni dia yang melukaiku. Terima kasih atas roh-Mu yang berdiam dalam diriku. Roh-Mu dapat dan akan membantuku untuk mengampuni. Karena aku ingin menjadi orang yang pengampun Tuhan. Amin. Orang yang pengampun. Menarik ya, ketika kita fokus pada kesalahan orang lain, mungkin rasanya nggak adil kalau kita harus mengampuni semua kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan fatal. Tetapi ketika kita memang adalah seorang pengampun, sebagaimana kita adalah anak-anak dari Maha Pengampun, rasanya kesalahan sebesar apapun mungkin akan menjadi tantangan yang memang rasanya sulit, tetapi berakhir dengan indah, yaitu kita mampu mengampuni melalui pertolongan Tuhan. Orang yang pengampun artinya mengampuni menjadi bagian dari identitas kita. Buat kamu yang ingin lebih mendalami topik mengampuni ini, bisa langsung beli dan baca aja ya keseluruhan bukunya melalui link yang ada di description. Tuhan memberkati.